Padahal apa? Padahal antara seller tadi atau tukang tipu tadi sama yang nelpon yang kedua ini, yang ngomong bahwasannya nggak ada izin tadi, itu duduk bareng di kafe, entah di warung kopi, duduk bareng tuh. Telepon ya, olah. Satu, dua. Bapak ngapain? Waduh, kok kesini? Ketahuan ini, waduh. Halo Jalur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Jalur, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya baru nyampe nih. Rencananya mau hunting. Tapi di video ini saya mau membahas atau saya ngajak teman-teman sharing lah. Yang mau saya bahas ini yaitu masalah penipuan-penipuan via online teman-teman ya. Khususnya ya pokoknya penjualan lah, penjualan apapun itu. Jadi nanti akan saya jelaskan ciri-cirinya gimana sih kalau penjual via online ini dia ada rencana untuk menipu kita, itu seperti apa. Nah jadi saya udah beberapa kali menganalisa atau mencoba teman-teman ya, mencoba dari akun-akun Facebook, dari akun-akun Instagram, TikTok, itu sudah saya coba. Dalam arti saya ikuti permainannya itu, sehingga saya nanti akan tahu gimana dia cara menipu saya seperti itu. Nah jadi begitu sudah ada tanda-tandanya fake, berarti dia memang mau menipu seperti itu teman-teman. Jadi udah beberapa kali saya lakukan eksperimen ya, dan saya saya analisa dari setiap penipu ini, motifnya itu berbeda-beda, caranya berbeda-beda seperti itu. Dan yang lebih lebih bagusnya, mereka itu menyusunnya memang sangat rapi sekali. Dan kita yang mau ditipu itu seolah-olah, wah aku nggak ditipu kok ini gitu, seperti itu teman-teman. Padahal apa, di akhir itu kita baru kena tipu seperti itu. Oke teman-teman ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu dengan perbedaan-perbedaan di setiap di setiap akun-akun atau ciri-ciri akun-akun yang atau akun-akun bodong biasanya ya, itu ciri-cirinya seperti apa, seperti itu teman-teman ya. Nah karena apa, karena dulu dengan sekarang itu sangat berbeda jauh teman-teman ya, sangat berbeda jauh seperti itu. Nah oke teman-teman, tentunya jangan kemana-mana. Yang belum like, share, komen, subscribe, silahkan like, share, komen, subscribe. Dukung terus channel Jalur CPO, dan silakan sharing via WA. Oke siap, saya balas. Intinya kalau saya tidak sedang sibuk pasti fast respon teman-teman, langsung bisa saya balas. Tapi kalau saya sedang sibuk atau mungkin saya sedang hunting atau pergi hunting gitu kan, itu pastinya saya membalasnya mungkin ya di malam harinya. Oke teman-teman ya, tentunya tetap di channel kesayangan Anda, Jalur CPO Hunting Lintas Sumatera. Nah oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi gini teman-teman, perbedaan dulu dengan sekarang ini. Kalau dulu yang menjadi patokan kita ya, contohnya ini akun Facebook, yang menjadi patokan kita itu biasanya kita lihat pengikutnya, ya kan. Wah ini pengikutnya banyak, wah komentarnya bagus-bagus, oh ini juga ada foto pengirimannya, oh ini foto pengiriman, oh paketnya dibungkus dikirim, ini alamatnya. Nah itu yang menjadi patokan kita, dan kita yakin bahwasannya itu bukan penipuan. Tapi beda dengan sekarang teman-teman. Kalau sekarang itu penipuannya itu atau tukang tipunya ini itu sudah menyusunnya sangat rapi sekali. Dia beli akun yang pengikutnya banyak, kemudian dia upload video yang dia ambil dari mana saja, dari media sosial mana saja yang dia ambil, dia download, kemudian foto-foto resi-resi juga seperti itu dikumpulkan di Facebooknya, diupload di Facebooknya seperti itu.
Jadi dan harganya pun teman-teman, harganya pun itu lebih murah dibanding dengan yang lain. Ya mungkin kalau teman-teman ya, ini khususnya yang sangat ingin sekali membeli unit, begitu dicek di channel-channel YouTube yang lain itu harganya mahal, kemudian melihat di salah satu akun Facebook ini kok lebih murah. Nah, buat teman-teman yang sangat ingin sekali dan uangnya terjangkau, ini pasti tergoda dengan yang namanya akun tadi itu, di penjualan tadi itu. Nanti ngarit. Nah, oke teman, kita lanjut ya. Teman saya lewat cari rumput, sobat ngarit Riau. Oke teman ya, kita lanjut. Jadi begitu kita lihat, loh ini harganya murah, wah ini bisa, ini seperti itu. Nah, transaksinya yang bikin kita tergiur itu apa? Bisa COD teman-teman. Nah, di sini kita mulai terpancing nih ya, calon korban mulai terpancing. Wah ini bisa COD, berarti ini nggak penipuan. Tentu berpikir seperti itu calon pembeli ini atau calon korban, seperti itu. Nah, kemudian karena dibilangnya bisa COD, kita juga bertanya kan. Nah, jadi calon korban pasti bertanya, Mas, ongkos kirimnya gimana? Nanti si tukang tipu tadi ini, ongkos kirimnya nanti sekalian aja di COD kan, langsung bayar di sana. Nah, otomatis apa? Calon korbannya ini juga, wah ini semakin yakin kan, seperti itu. Nah, semakin yakin dan akhirnya apa? Oke, dikirim barang itu. Nah, dikirim barang itu. Namun ada juga teman-teman yang minta ongkos kirim duluan. Untuk uang unitnya Mas nanti ditransfer apabila barang sudah diterima, sudah Mas buka ya, sudah dipastikan barangnya yang saya kirim itu, baru Mas bayar untuk uang unitnya, seperti itu. Tapi sekarang itu Mas kirim dulu biaya ininya, apa namanya, biaya ongkirnya gitu. Biasanya itu sekitar 200 sampai 400 ribuan teman-teman, biaya ongkirnya. Dengan alasan pokoknya bermacam-macam tuh. Di packing kayu Mas, biar aman, biar seperti ini, biar seperti itu gitu. Yang memaking itu jasa kargonya, jadi dia lebih paham, dikenakan biaya seperti itu. Pokoknya macam-macam lah. Nah, jadi ada dua model teman-teman. Nah, yang model yang pertama tadi tanpa mentransfer apa-apa, cukup COD, nanti kalau barang diterima itu baru dibayar, seperti itu. Nah, baru yang kedua itu transfer dulu uang ongkos kirim. Nah, jadi apa? Penipuannya itu melalui ongkos kirim tadi, 400.000 bahkan sampai 500.000. Ya seandainya jauh ya, umpamanya Sumatera, Kalimantan itu kan sekitar segitu ongkosnya, via pos atau via apa, seperti itu teman-teman. Nah, jadi penipuannya ya itu tadi, hanya mendapat ongkos kirim 400.000 atau 500.000. Setelah itu barang nggak dikirim-kirim, seperti itu. Ya bisa dibilang penipuan kecil-kecilan. Tapi kalau 400.000 kali 10 orang ya udah banyak, seperti itu teman ya. Nah, kemudian yang tadi, yang satu lagi, COD Mas, pokoknya nanti barang diterima, ongkos kirim sama uang unitnya baru ditransfer. Nah, ini calon korban atau kita ini pasti ngerasa teman, wah ini pasti ngerasa senang teman ya. Wah ini nggak ada penipuan, ini COD kok gitu kan. Nah, tunggu, ini belum waktunya kena tipu kita teman. Calon korban belum kena tipu nih. Nah, nanti setelah Mas ini, apalagi gini ya, rata-rata yang sering kena tipu itu ya itu tadi, kadang yang tinggal di daerah pelosok-pelosok
yang nggak pernah yang namanya tahu yang namanya resi asli atau palsu itu gimana, itu yang sering. Satu lagi saking pinginnya punya unit, begitu melihat di YouTube unit-unit, wah kok mahal-mahal, di channel ini mahal, channel itu mahal, baru jumpa di Facebook kok murah. Nah makanya tergiur. Nah jadi dengan COD tadi otomatis berpikir, wah ini berarti nggak ada unsur penipuan seperti itu. Nah padahal apa, di saat kita dikirimi resi atau calon korban dikirimi resi, yang resi itu nggak jelas intinya di situ nanti, wah pokoknya fotonya komplit tuh, ini mas foto unitnya, ini alamat mas ya, kemudian ini setelah saya packing, ini sudah saya tulis. Nah seperti itu. Nah kemudian itu sampai di foto teman-teman, itu si tukang tipu itu sampai nyempetin ke kantor kargo, moto jebret sama ininya, itu ada juga yang seperti itu. Jadi memang betul-betul disiapkan secara detail seperti itu, dari mulai akunnya, dari mulai pokoknya semuanya. Nah oke kita lanjut. Nah setelah kita dikirimi foto pengiriman barang, kita ngerasa seneng nih, wah saya belum mengeluarkan duit, barang udah dikirim, berarti ini nggak penipuan. Nanti kalau barang saya terima kemudian saya buka nggak sesuai, ya nggak, ya saya kembalikan, saya nggak mengeluarkan duit. Nah di situ semakin yakin kan dengan yang seperti itu. Nah akhirnya apa, tenang nih, ngerasa tenang si korban. Nah begitu si tukang tipu itu menyatakan bahwasannya barang sudah dikirim mas, sudah dibawa sama kurir, tinggal nunggu info dari kargonya. Nah di sini dia mulai bermain teman-teman. Cara bermainnya gimana? Gini, biasanya itu selang waktu sehari 2 hari. Nah begitu 1 hari atau 2 hari, tiba-tiba ada yang nelpon. Ada yang nelpon kita, ada yang nelpon calon korban. Motifnya gini, telepon lah, assalamualaikum, waalaikumsalam, benar ini dengan ini, alamatnya ini gitu kan. Nah, nanti dia menyatakan gini, oh ya pak, barang bapak ada sama kami, barang bapak ini ternyata belum ada izin gitu, mohon pak untuk mengurus izinnya, dikenakan biaya sekian. Nah mulai diolah di sini teman-teman, cara dia ngolah. Biayanya berapa pak? Ini biayanya 800.000 atau berapalah, bla bla bla, pokoknya dengan penjelasan yang macam-macam lah, seperti itu. Akhirnya apa, kita yang ngerasa takut, kemudian kita ngerasa wah ya udahlah, nggak usah dibayar, biar aja lah, aku juga nggak ngeluarkan uang kan, seperti itu. Aku juga belum ada ngeluarkan apa duit kok gitu kan, biar aja lah itu ditahan kan, seperti itu pemikiran si calon korban. Nah tapi apa, yang nelpon tadi ngomong, pak alamat bapak di sini udah jelas, bapak membeli barang ini bisa dibilang ilegal, seperti itu, tidak ada izin. Ini saya lihat isinya senapan angin, ini nggak boleh pak, harus ada izinnya, harus ada surat yang bla 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 macam-macam. Kalau bapak tidak mau membayar biayanya untuk membuat izinnya, bapak bisa kena pidana pak, seperti itu. Wah itu alasannya, bapak bisa kena pidana. Jadi di sini alamatnya sudah jelas pak, alamat bapak, nomor HP bapak, di sini ada RT RW, jalannya mana. Ini nanti bisa ke sana pak, nanti ada pihak yang berwajib yang ke sana untuk menangkap bapak, karena bapak membeli barang ilegal, bapak membeli senapan angin yang tidak ada izinnya. Wah baru calon korban mulai ketakutan teman-teman. Waduh bingung. Iya pak gini. Nah, akhirnya apa, ya udah pak, bapak transfer untuk untuk biaya membuat surat izinnya ini, seperti itu. Berapa pak? Anggap sajalah umpamanya 500.000 pak biayanya, seperti itu. Dah
transfer 500.000. Awalnya kita nggak transfer tuh, awalnya calon korban belum transfer, tapi apa, menghubungi tadi itu seller yang menjual unit. Seperti itu, telepon, Mas, tadi saya ada yang nelpon, paketnya itu katanya ditangkap gini. Nah, seller penjual unitnya pun menjawabnya gini, oh iya Mas, nggak apa-apa itu Mas, dibayar aja. Seperti itu, dibayar aja Mas, nanti saya ganti, saya lupa Mas kemarin itu karena banyak kali pesanan, selip Mas, mohon maaf ya, nantilah, nanti tak ganti duitnya. Seperti itu teman-teman. Padahal apa, padahal antara seller tadi atau tukang tipu tadi sama yang nelpon yang kedua ini, yang ngomong bahwasannya nggak ada izin tadi, itu duduk bareng di kafe, entah di warung kopi, duduk bareng tuh, telepon ya olah udah. Nah ini dia nelpon saya nih, ya Mas nanti saya ganti Mas, ini aman. Nah ya kayak gitu itu teman-teman. Akhirnya apa, nggak sampai di situ teman-teman. Akhirnya setelah kita transfer 500.000 atau si korban tadi transfer 500.000, nah mulai diolah lagi. Oh ya Mas, mohon maaf, tadi kan biaya untuk bikin surat izinnya. Nah ini biasanya dia mengatasnamakan biaya cukai, seperti itu, mengatasnamakan biaya cukai. Padahal biaya cukai itu kan untuk ekspor impor, dari luar ke dalam kena biaya cukai, dari dalam keluar kena biaya cukai. Ya kalau masih di lingkup Indonesia tuh nggak ada yang namanya biaya cukai teman-teman, nggak ada. Seperti itu. Saya sudah nanya ke kantor pos, ke JNE, semuanya. Yang lebih detail saya nanya ke kantor pos, itu dijelaskan secara detail ke saya. Seperti itu, nggak ada yang namanya biaya cukai itu Mas. Itu barang dari luar negeri ke Indonesia, atau barang Indonesia ke luar negeri, itu baru dikenakan biaya cukai. Seperti itu. Nah jadi akhirnya apa, karena orang awam tadi, calon korban tadi yang istilahnya dia tinggal di pelosok atau nggak pernah tahu yang namanya biaya cukai atau apa, begitu dijelaskan ya percaya aja. Seperti itu. Akhirnya ya sudah, nelpon lagi, menjelaskan lagi, begini Mas, sebetulnya tadi itu saya mau nolong Masnya transfer uang untuk biaya izinnya, tapi ternyata apa Mas, atasan kami mengetahui Mas, jadi ya biar sama-sama enak ya, atasan kami pun dia minta biaya juga, minta uang administrasi juga. Udah diolah lagi, berapa, 1 juta habis, ludes 1 juta. Terus itu teman-teman, ada aja. Nah seperti itu. Nah jadi buat teman-teman ya hati-hati. Terus kemudian ada lagi motif-motif penipuan, nanti kita sambung ke part 2 teman-teman ya. Di sesi ini kasus penipuan via online, kita sambung lagi ke part 2 karena ini videonya juga sudah panjang sekali ya, hampir 20 menit seperti itu. Jadi ya part 2 nya nanti akan saya jelaskan juga secara detail. Buat teman-teman harus hati-hati. Jadi penipuan yang dulu dengan yang sekarang itu sangat jauh beda teman-teman. Kalau dulu ya kita menandainya atau meyakinkan bahwa itu bukan penipuan, itu kita lihat akunnya, oh pengikutnya banyak ribuan, oh yang komen bagus-bagus itu dulu. Kalau sekarang itu banyak akun-akun bodong, akun-akun yang pengikutnya udah banyak ribuan itu diperjualbelikan seperti itu. Nah, oke teman ya, mungkin di penjelasan ini mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan bisa jadi masukan buat teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, karena beberapa hari yang lalu, beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu, bahkan setahun-tahun yang lalu juga banyak yang tertipu. Ya udah tertipu terus ngomong ke saya, ya saya nolongnya gimana ya, nggak bisa ya. Tapi kalau Mas saya mau beli unit, ini ada akun ini coba Mas dicek gini katanya kayak gini, katanya kayak gitu, saya bisa nolong. Tapi kalau sudah transfer duit duluan, ya mau gimana,
Udah saya katakan, udah mas, kalau dia minta transfer lagi udah nggak usah ditransfer, saya gitukan aja, daripada mas tertipu lebih banyak lagi, saya bilang seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Sekali lagi mohon maaf seandainya ada kesalahan atau mungkin penjelasannya kurang jelas. Saya rasa udah jelas teman-teman ya, motif-motifnya seperti apa, kemudian akun-akunnya tandanya seperti apa, cara dia menyampaikan kayak mana, kemudian untuk meyakinkan kita bahwasannya dia nggak nipu itu seperti apa via COD tadi, yang sebenarnya dia akan mengolah kita setelah barang dikirim, kemudian ada yang nelpon dan mengaku-ngaku bea cukai dan macam-macam seperti itu kan. Nah jadi dari situ teman-teman ya udah paham ya, udah saya jelaskan. Oke teman-teman ya, sampai di sini aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum like, share, komen, subscribe, silahkan like, share, komen, subscribe, dukung terus channel Jalur CPO. Yang mau sharing monggo, intinya kita sharing, nggak ada yang lebih pintar, sama-sama sharing, kita berbagi pengalaman. Saya juga banyak dapat masukan dari subscriber saya, itu banyak sekali. Dia tanya ke saya, terus saya jawab, kemudian salah satu subscriber saya ini itu, mas saya punya masukan buat masnya, saya kemarin melakukan ini melakukan itu, mungkin ini bisa jadi masukan buat masnya, dijelaskan detail. Oke, saya dapat ilmu baru juga. Nah jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi sampai di sini aja. Sekali lagi mohon maaf seandainya ada kata-kata yang salah. Intinya di sini saya tidak menyebutkan nama-nama akun yang menipu atau apa. Intinya akun-akun yang seperti itu, yang motif-motifnya seperti itu, caranya seperti itu, mereka untuk menipu para pembeli atau para calon korbannya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat buat teman-teman. Oke, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur, jalurnya orang pintar. Sharing tanpa batas tentunya, Jalur CPO Hunting Lintas Sumatera.